namanya reinkarnasi. Bagaimana caranya supaya gue tahu bahwa gue ini adalah hasil dari reinkarnasi gue di masa lalu? Ya itu kan sistem kalau sistem Tuhan kan abadi, energi itu bersifat abadi, dia nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa berpindah tempat. Energi kan nggak bisa dimusnahkan. Lu belajar dari ilmu SD pun begitu, dia hanya bisa berpindah tempat. Gitu. Artinya gini sih, tadi gue mau ngelanjutin bahwa kalau ingin kembali ke Tuhan, ya lu hanya mikirin Tuhan. Kalau lu masih ada pikiran-pikiran selain Tuhan, ya itu namanya attachment ya, daya tarik sedikit atau banyak itu turun lagi. Memang harus murni. Nah, salah satu untuk murni kembali ke Tuhan ialah ada latihannya. Yaitu kayak latihan jadi sufi, jadi biksu gitu loh. Itu tuh mereka itu sedang latihan untuk hanya memikirkan Tuhan. Gitu. Oke. Kalau masih ada pikiran tentang dunia. Berarti kalau dia reinkarnasi, pemikirannya belum ke Tuhan. Belum murni. Tuhan ingin murni. Pertanyaan gue begini. Berarti setiap orang ini semua reinkarnasi dong? Ya atau enggak juga? Ya memang iya reinkarnasi. Berdasarkan analisis apa? Sebenarnya nanti kalau gue nggak mau menyebut ayatnya lah ya, di Quran itu ada pernah dihidupkan, dimatikan kembali. Itu juga ayat reinkarnasi sih menurut gue. Terus hobi-hobi manusia. Gue pernah dengar abang ngomong kayak begitu juga terkait masalah reinkarnasi. Iya kan. Cuman terpatahkan itu adalah ketika benar gue itu dihidupkan. Hidup nih gue. Lalu gue dimatikan. Ya kan. Lalu atas izinnya gue dihidupkan lagi. Nggak ada dimatikan lagi. Ya Mat, jadi gini nih, di Al-Quran dihidupkan lagi itu ya udah dibangkitkan. Sebentar, di istilahnya gini, di ayat Quran juga ada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebenarnya kan cahaya di atas cahaya ini bisa banyak. Apa misalnya cahaya di atas cahaya ini ada 200, di ayat Quran harus cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Ya cukup diwakilin aja, dihidupkan, dimatikan gitu loh. Padahal ya kalau sepembelajaran gue yang namanya orang kita nih hidup udah bisa jadi ratusan kali, ribuan kali. Ya karena nggak selesai emang kesadaran kita tentang Tuhan ya. Ini namanya evolusi jiwa sih menurut gue. Belajar lagi. Ibarat kata kalau yang disebut hidup itu ujian, ya iya. Kalau nggak lulus ngulang lagi, nggak lulus nggak bisa kembali ke Tuhan ngulang lagi. Pertanyaan gue begini. Ibaratnya seperti air hujan. Ya kan dari laut nih. Nah, hujan lagi. Air hujan ini kan bisa ke Asia, ke Afrika, ke Eropa gitu. Dari satu sumber yang sama bisa kemana-mana. Tapi kan segmentasinya beda, bos. Maksudnya gimana? Ya segmentasinya beda. Ya orang mati ya mungkin bisa. Itu kan versi pemahaman kita, karena gue juga dulu nggak sepakat itu. Tapi setelah gue tanya, apa yang membuat lu sepakat dan benar yakin dengan reinkarnasi? Satu, foto yang orang itu nyebut nama orang tertentu di Google tadi. Orang tadi tuh yang gue bilang. Iya, yang seminar sama lu. Iya, nyebut nama itu. Sebut itu gue cari, kok iya mirip juga mukanya sama gue gitu loh. Dan hobi dia dulu seorang pelukis. Lu kan gak suka melukis, bos. Tapi kan ya artinya ada konversi. Dulu melukis, sekarang kan ada teknologi terbaru yaitu desain gitu loh. Makanya salah satu yang di luar dugaan kan gue cepet belajar desain. Karena dulunya pernah belajar gitu loh. Kayak ada orang yang tahu-tahu ada anak kecil pintar ini itu bawaan database masa lalu yang sedikit ke download gitu loh. Tapi gue masih gak masuk akal juga sih. Ya ini bisa dibilang nggak masuk akal karena memang lu belum punya database-nya. Lu harus punya literasi dulu. Lu harus belajar nanya gitu loh. Nanti ya sama kayak Abah lah, kalau lu hari ini nggak percaya, nanti ketemu orang mau reinkarnasi, ketemu lagi reinkarnasi. Gue sempat bayar juga, gue ketemu anak indigo. Maksudnya gini, orang ini nyebut satu nama, gue nggak percaya dong. Gue ketemu anak indigo, sama nanya, gue adalah itu juga. Gue ketemu lagi sama orang. Pertanyaan gue gini, lu ketemu sama anak indigo, lu tanya, gue dulunya sih itu bukan sih? Kalau dia bilang iya, itu buat gue aneh. Tapi kalau dia bilang, gue dulu bener nggak sih? Gue tuh pernah bereinkarnasi dan nama gue tuh dulu siapa, itu baru beda.
Gue sebutin gue pilihin 3 foto. Gue sama, gue punya pikiran kayak lu, gue punya pikiran kayak lu. Oke. Gue coba ada tunjukin yang ini kan bisa digaleri lah, ada 4 foto. Saya dulu yang mana? Ini. Sama yang ditunjukin orang pertama. Oke. Terus gue ketemu lagi orang ketiga, orang Hindu. Namanya mungkin bisa di Google, Bunda Arsaningsih. Itu ya salah satu tokoh yang viral juga sih kalau untuk reinkarnasi, beliau Bunda Arsaningsih. Gue ke seminarnya langsung. Waktu itu sempat dia ada roadshow ya tahun 2000 berapa gue lupa. Gue datangin di Semarang karena dia aslinya domisili Bali. Kemudian ada roadshow di Semarang, gue samperin. Tapi itu kan menurut pemahamannya dia dan agamanya dia, bos. Ya kan gue bilang tadi, gue nanya ke yang anak indigo ini Buddha. Anak indigo itu Buddha. Agama Buddha. Yang Lu pernah nggak komunikasi sama orang yang satu agama sama lu? Ya itu tadi Abah kan juga sepakat reinkarnasi ada. Justru kenapa gue ngincer reinkarnasi karena pengen tahu nih Abah ini bener nggak ngomongin reinkarnasi gitu loh. Alasan logis. Kasih gue alasan logis tentang sebuah reinkarnasi. Satu gini, hukum energi berbunyi. Ini mungkin bagi gue udah jelas banget ya. Hukum energi berbunyi. Kemana pikiran tertuju, di situ energi mengalir. Selesai. Pada saat lu meninggal, lu mikirin Tuhan atau mikirin yang lain gitu loh. Karena lu mikirin bukan Tuhan, tapi mikirin ke yang lain, ya lu nggak bisa kesana, ke situ gitu loh. Ya bikin ke sesuatu gitu. Artinya gini, ketika lu pada saat meninggal, lu mikirin anak lu, ntar lu terakhir lagi sebagai masih di dalam keturunan anak lu gitu loh. Atau lu kepikiran istri lu di kehidupan berikutnya, lu ketemu lagi sama istri lu. Berdasarkan apa lo yang meyakini itu? Nah itu berdasarkan gue liatnya itu AI ya, Artificial Intelligence alam semesta. Karena gini, ada namanya hukum karma gitu loh. Pada saat dia berbuat sesuatu ya, ada ketidakseimbangan, dia bersalah sama ini, nanti di kehidupan berikutnya ya dia harus membayar dengan orang ini juga gitu loh. Misalnya ini orang berhutang, dia belum bayar, meninggal, nanti ketemu lagi suruh bayar hutang gitu. Jadi dengan cara-cara ya alam semesta yang tahu, yang ngatur gitu lah. Ya gitu, sampai lunas gitu. Ya kan kalau di Islam udah jelas kan, ketika lo punya utang sama seseorang, lo gak mampu membayarnya kan, begitu di yaumil hisab ya pahala lo nih. Iya dong. Jadi sebenarnya hari akhirat termasuk reinkarnasi kan juga akhirnya nanti gitu loh Mat sebenarnya. Oke, pertanyaan gue begini bro. Dia akan menjadi rancu ya. Ketika orang berpikiran hal demikian ya. Dan orang itu tidak ingin kembali kepada Tuhan, dan lu katakan roh itu bagaikan baterai ya. Iya, lu nyawa. Iya. Jiwa simnya. Iya, oke. Sekarang misalnya begini, gue berbuat jahat. Iya. Gue nggak pernah ibadah, gue mabok-mabokan, ya pokoknya hidup gue nggak beres. Gitu kan? Pertanyaan gue adalah, apakah gue akan direinkarnasikan lagi, ataukah bagaimana nih? Ya reinkarnasi lah, karena lu belum selesai dalam arti lu belum punya kesadaran tentang ketuhanan. Lu masih ya levelnya masih mikirin antar manusia. Kalau gitu neraka kosong bos. Nah bisa jadi di asumsi gue neraka tuh alam penantian. Sebelum lo diturunin kembali gitu kan, sebenarnya ada namanya, gue bilang AI ya, Artificial Intelligence, di mana untuk reinkarnasi itu nanti diatur waktu, tempat, orang-orangnya harus ketemu lagi sama siapa. Nah itu nunggu dulu, misalnya lu berkarma sama orang ini udah harus terakhir di tempat ini, orang ininya belum meninggal, lu nunggu dulu. Nah penantian lu ini di surga atau di neraka gitu loh. Itu alam penantian. Tapi kan itu udah jelas, Rasulullah kan udah kasih tahu neraka itu kayak gimana, gambar kisi-kisinya bro. Oke. Tadi lu bilang berarti kan, kalau kita belum sampai pemikiran kita kepada Tuhan, maka kita akan dilahirkan kembali. Iya, maksa. Iya. Ya walaupun apapun namanya gue nggak peduli dah. Iya. Gitu kan, itu bener dong. Iya. Kalau gue masih kepikiran, ketika saat nanti gue meninggal, gue masih punya sangkutan ya. dia harus dituntaskan.
Harus dituntaskan. Bagaimana dengan orang yang meninggal dia kepikiran sama anaknya? Ya dia bisa. Anak gue masih kecil. Iya bisa. Bisa gimana? Bisa dia terlahir lagi jadi anaknya. Ini orang tua, ini anaknya. Karena dia cinta sama ini bisa lagi terlahir sebagai anaknya, cucunya. Itu ada banyak kisah lah gitu loh. Ada banyak kisah itu gitu. Bahkan bisa jadi ya ini nggak tahu nanti sinyalmen itu banyak banget atau probabilitasnya banyak banget, nggak mesti jadi anaknya. Bahkan bisa jadi nanti di kehidupan berikutnya ketemu lagi sebagai istrinya, suami istri bisa karena cinta tadi gitu loh. Bisa ya. Berarti kalau gue berbuat jahat gue nggak masuk neraka loh. Ya itu tadi masuk neraka juga bisa karena alam penantian kan. Iya, alam penantian kan alam barzah lah bro. Bukan, kalau dari persepsi gue itu contohnya nanti kayak itu persepsi lo ya. Iya, nggak apa-apa persepsi gue. Gue masih belum bisa, belum ketemu gue cluenya bro. Ya cluenya kan gini nih, gue kayak abah gue dah. Ini kan handphone ini fisiknya bisa rusak bisa hancur. Iya. Baterainya pun bisa rusak bisa hancur. Iya. SIM-nya enggak, walaupun SIM-nya hancur tapi kan kode-kode nomornya itu juga karena SIM itu sebenarnya bukan fisik SIM-nya ya, tapi nomor-nomornya ini loh. Nomor-nomor ini kan nggak berbisik. Oke, lu kan analogikan dengan handphone. Iya. Gua analogikan juga dengan handphone dong. Iya. Oke, tapi kan SIM itu bisa mati. Ya sebenarnya yang mati kan bisa sebenarnya gue bilang ini kan SIM kan teknologinya manusia. Kalau teknologi Tuhan kan nggak ada matinya. Iya, you analogikan kepada handphone. Gua analogikan juga kepada handphone. Sebenarnya nomor itu nggak dimatiin, itu cuma akal-akalan provider biar diperpanjang. Sebenarnya nggak ada. Kalau nggak diisi pulsa nggak diperpanjang, masih tengah. Halus. Iya, itu akal-akalan biar lu ngisi terus. Ya kalau nggak diisi, itu kan bisa disetting. Gimana sih lu sebenarnya nggak ada matinya itu settingan provider biar lu mau ngisi lagi. Gitu loh. Iya benar, gue setuju. Sekarang begini, sekarang gue tanya gitu, baik. Lu percaya nggak sama reinkarnasi? Hah? Lu percaya sama reinkarnasi? Kenapa lu percaya sama reinkarnasi? Itu udah dekatan sih, Bay. Dekat sama Mike, Bay. Di sini aja. Iya udah kedengeran sih. Jadi apa ya? Percaya aja bang, soalnya kayak pasti itu tuh pasti akan ada. Kenapa lu bilang pasti? Dulu kan saya juga sempat ikut spiritual gitu juga. Iya. Ya. Dan itu emang dibuka luas pandangan-pandangan. Oh, ini tahun segini, ini segini. Nanti kita mati segini, nanti kita bakal hidup kembali. Berdasarkan apa? Salah apa ya? Aduh. Enggak, tapi lu percaya dengan hal itu? Saya Lu pernah ngalamin hal kayak gitu? belum. Ya lu belum pernah. Bagaimana lu bisa mempercayai hal itu? Tapi pasti akan ada saatnya. Ya lu gak pernah ketemu Tuhan juga lu percaya Tuhan mah. Beda iman. Ya sama, ini modelnya model. Enggak, itu gua beda bro. Ini pemahaman. Jadi gini, ini analoginya gini mas. Ini ada orang cacat, ini ada orang normal. Kenapa ini ada orang cacat? Tuhan maunya orang ini cacat? Enggak. Itu bisa jadi ujian. Enggak. Ya kalau gitu lu mau nggak diuji cacat? Nggak mau. Itu cacat ini adalah hasil buah perbuatan dia sendiri. Kenapa orang ini nggak punya tangan? Misalnya, ini contoh, gue nggak lagi ngomong. Ini contoh aja lah. Kenapa orang nggak punya tangan? Karena dulu dia melakukan perbuatan negatif dengan tangannya. Sampai pada saat dimana masuk di perut, nah energi negatif ini merusak perkembangan si janin gitu loh. Jadi tangannya nggak ada gitu loh, kakinya juga nggak ada misalnya, karena ya dulu negatifnya adalah mencuri atau menghukum orang gitu loh, atau menganiaya orang gitu. Oke. Terus termasuk misalnya dia terlahir sebagai orang miskin, kita nggak ada yang mau terlahir orang miskin, tapi dulunya dia pernah berbuat baik nggak, banyak pahalanya nggak, misalnya banyak tabungan di semestanya nggak. Okay. Nah orang-orang yang terlahir kaya ini dia udah dalam kehidupan sebelumnya tuh udah punya tabungan di bank semesta istilahnya begitu. Contohnya maksudnya? Ya kayak sedekah, berbuat sama orang, hidupnya enak gitu loh. Kan kalau misalnya Tuhan menginginkan dia, ya nggak adil. Gue siapa yang mau kita dilahirin cacat? Siapa mau kita dilahirin buta?
ada yang mau, Mat. Dan Tuhan tuh gak kayak gitu. Kalau persepsi gue, Tuhan gak mau kayak gitu. Di Al-Quran pun ada manusia itu meninggalkan jejak-jejaknya gitu. Ada bekas-bekas perbuatannya dia masa lalu. Gue gak mau sebutin ayatnya lah. Ya, kenapa? Ya intinya nanti di Google aja gitu, dicari ada gitu. Emang gue gak sengaja mau ngapalin gitu. Oke. Karena kan gue bukan ustad. Nanti bisa cantumin deh, sebutin manusia. Ntar gua ini aja, intinya nanti gue WA nih kalau pas gue ngomong ini, tek nih ditampilin ada. Oke. Nah, biar kalau orang Islam kan maunya ada dalil kan. Karena harusnya gini sebenarnya. Enggak, gue begini coy, gue begini. Gue sedang tidak mengedepankan dalil ya, tapi gue sedang mengedepankan rasionalitas gue. Gitu. Iya, pada intinya nanti emang rasional sebenarnya. Harus rasional, agama juga rasional gitu. Iya, agama itu harus rasional. Iya, kalau dia nggak rasional nggak bisa. Kalau sekarang begini, intinya begini ya. Segala sesuatu yang nggak bisa diterima sama dengan akal sehat, maka dia akan tertolak dengan sendirinya. Iya, benar kan? Benar. Apapun bentuknya. Iya. Benar dong. Iya. Benar. Tapi kan ada level-level tertentu di mana akal manusia nggak sampai. Contohnya kayak bayi, misalnya anak kecil gitu. Anak kecil tuh nggak masuk akal. Maksudnya kalau dibilang manusia itu lahir dari kelamin wanita yang itu kecil gitu, anak kecil nggak mungkin bisa terima. Itu kan kecil kok bisa sih lahir dari situ? Karena dulu orang tua gue juga ngomongnya, gue lahir bukan dari kita tanya ke orang tua, pasti jawabannya bukan dari situ. Karena ya ada kata saru atau gimana gitu. Karena berarti akal kita memang belum nyampe. Pada saat kita SD itu daya tangkap kita beda lah pada saat nanti dewasa gitu loh. Okay. Kalau kita di SD nih ya, katakanlah anak kecil, kita kan berpikiran bahwa matahari yang timbul tenggelam. Padahal kitanya yang berputar, mataharinya diem gitu loh. Yeah. Nah itu dia, akal kita bertumbuh, kesadaran bertumbuh, kebenaran tuh bertingkat. Contoh, pada saat kecil celana ukuran misalnya berapa sih anak kecil? Yeah. Katakanlah 25, misalnya gede lagi kan kebenaran tentang celana tuh berbeda-beda. Yeah. Sesuai dengan perkembangannya nanti. Yakin apa lo dengan yang namanya reinkarnasi? Ya intinya gue ada seberapa rasional kah masuk ke dalam pemikiran? Ya satu gini, ada orang yang dari kecil tuh kayak sudah punya kecerdasan, kayak Elon Musk itu umur 6 SD apa 4 SD gue lupa, itu udah bisa programming ya. Kayak terus ya, anak gue dong. Emang gue nggak tahu anak lu udah bisa apa, kan gue udah jarang main. Oh iya benar. Ada contohnya gini, kayak orang otodidak. Katakanlah dia nggak belajar tapi tahu bisa sendiri, itu bukannya otodidak karena dulu dia udah pernah belajar itu dan pengalaman dia tuh terdownload gitu loh. Ada gitu. Oke, katakanlah gue setuju dengan reinkarnasi bro. Iya. Tadi kan gue kontra nih ya. Sekarang gue mau pro deh. Katakanlah gue setuju dengan yang namanya reinkarnasi. Bagaimana caranya supaya gue tahu bahwa gue ini adalah hasil dari reinkarnasi gue di masa lalu? Dan bagaimana setelah gue tahu, bagaimana cara gue mendownload energi yang lu katakan kekal itu atau pemikiran itu supaya terdownload dari pemikiran gua? Satu, kalau lu ada banyak sih. Yang pertama ada namanya PLR, itu past life regression. Cara lu mengetahui reinkarnasi lewat hipnotis. Nah, PLR ini, past life regression ini ditemukan secara tidak sengaja oleh ahli terapi. Karena ada pasien yang mengeluh, gua kok kalau lihat cacing atau ketinggian fobia ini kenapa sih gitu. Kan di hipnotis tuh coba cari tuh penyebabnya, mundur sampai terlalu mundur gitu loh. Gitu. Nah itu ya itu reinkarnasi sampai itu past life regression. Nah artinya ya sampai pada kehidupan mereka kehidupan sebelumnya gitu. Karena itu yang disebut trauma. Dia tuh gak pernah kejadian dulu tapi kayak jijik, takut dengan hal tertentu yang nggak tahu sebabnya apa gitu. Oke. Tadi terus kalau yang kedua mungkin tanya-tanya ke anak indigo gitu atau ke tokoh spiritual. Dan lu tanya aja mereka, kalau ada duit, kalau ada duit misalnya tanya aja
hasilnya sama nggak gitu loh. Kayak abah lah gitu orang. Ya kan gue gak ketemu sama sosok seorang abah lagi. Ya carinya di luaran banyak sebenarnya mah. Gue kan gak pernah kita mencari. belum berjalan, berarti lu nya memang belum ada panggilan kesadaran spiritual gitu loh. Oke, lu belum jawab pertanyaan gue. Yang kedua, Oh tuh, pertanyaan pertama oke, PLR, past life regression ya. oke, iya kan? Atau hipnoterapi, Iya, iya dong. iya. Susan. Setelah gue tahu bahwa gue adalah hasil reinkarnasi dari kehidupan gue yang lalu, bagaimana caranya gue ini bisa mendownload energi gue di masa lalu, atau ingatan gue di masa lalu, atau talenta gue di masa lalu, atau kemampuan gue di masa lalu, atau apa sih masalah gue di masa lalu? Iya. Bagaimana caranya? Ya itu lu harus ketemu tokoh-tokoh spiritual, nanti dilatih pakai meditasi. Lu udah sampai ke arah sana? Udah. Ya udah. Hah? Ya udah. Udah. Nah, tapi kan gak relevan nih. Misalnya gue dulu seorang pelukis gitu. Dan sekarang kan udah ada desain. Ngapain gue ngelukis capek-capek Iya, gitu kan banyak ada metode yang lebih Iya, ada metode yang lebih baru gitu. Oke, kalau gue boleh tahu kehidupan di masa lalu itu siapa sih? Gue nggak bisa kasih tahu. Mana ini ada dia tokoh nasional juga dan banyak nggak setuju lah gitu loh. Kenapa nggak setuju? Ya nanti keluarganya nyari soalnya. Keluarganya juga belum tentu setuju gitu loh. Keluargaku karena terkenal keturunannya pasti ngaku lu gitu. Oke. Lu baru ngejawab. Lu udah ngedownload dan lu tahu nih dia di masa lalu seorang pelukis. Iya. Ya dong. Lu bilang aja belum selesai. Dia banyak hal. Iya banyak hal. Banyak hal. Salah satunya ada belum selesai. Iya maksudnya Dan harus diselesaikan. harus diselesaikan. Bener kan? Berarti harus ada yang gue selesaikan dong. Iya. Sebenarnya gini Mat. Sebenarnya ini pilihan. Ada namanya free will. Lu mau kembali ke Tuhan atau masih mau senang-senang di bumi itu nggak masalah sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalau gue senang-senang gue reinkarnasi lagi berarti. Iya. Karena gini, ini air laut ya. Yeah. Terus jadi air hujan dong. Bagaimana cara supaya dia nggak jadi air lagi? Dia nggak jadi air lagi. Maksudnya ini Dia menguap dibawa oleh angin, di bawah angin hujan. menjadi awan. Iya. Iya kan? Pergilah ke daerah mana? Kemana ya kayak Hujan. bisa ke Comberan. Dan seterusnya begitu. Seterusnya begitu. Bagaimana setiap orang itu supaya tidak terus berreinkarnasi dan dia kembali kepada Tuhan? Ya nanti ada panggilannya Mat. Ada gue bilang itu kematangan jiwa, evolusi jiwa. Nanti dia akan pengen kembali. Ya nanti lu bisa lihat ini kepada tokoh-tokoh kayak biksu, sufi itu, mereka itu udah orang-orang yang pengen kembali ke Tuhan, udah jenuh di bumi gitu, udah jenuh. Makanya mereka yang memilih jauh dari kehidupan dunia. Jadi kita nggak bisa memvonis mereka bodoh gitu. Kok hidup enak ngapain sih ke gunung, bisa ngapain? Itu mereka udah ada katakanlah kesadaran, kecintaan dengan Tuhan tuh udah ada panggilannya. Itu sih menurut gua. Menurut Ya, menurut apa yang udah gue pelajari. Karena kenapa sih kok ada sih orang nggak mau nikah? Pertanyaan gue gini, seberapa banyak orang yang udah lu temuin? Maksud gue gini, yang udah lu temuin dia hasil reinkarnasian. Katakanlah misalnya begini, tadi kan lu bilang, Iya. gue sih nggak nyimak ya waktu Abah tuh ngomong bahwa gue tuh pernah dilahirkan kan. Kali ya dia. Ya gue nggak ngeh karena kan memang fokus gue bukan ke sana gitu kan. Fokus gue bukan Ya fokusnya duit. enggak, fokus gue mencari Tuhan, bro. Karena sebenarnya titik balik gue dalam mengenal agama itu di sana. Titik balik gue ya itu titik balik gitu. Iya. Seberapa banyak lu ketemu sama orang-orang kayak begitu dan dia memang mengakui itu? Sebenarnya ada sekitar 8 sampai 10 ya seingat gua, orang-orang yang gua temuin percaya reinkarnasi gitu loh. Tapi kan gini. Dan dia sudah menemukan. Iya. Dia sudah menemukan di masa lalunya. Iya. Tapi gini, maksudnya gini nih.
gue ngerasa udah cukup gitu. Kalau gue mikir reinkarnasi terus ya gue gimana nyari duitnya gitu. Intinya gue udah tau lah reinkarnasi itu ada, ya kan. Reinkarnasi itu ada, reinkarnasi itu bukan milik hidup Buddha. Mereka hanya mau pelajarinya. Itu bagi gue udah selesai. Karena kalau gue muter-muter ngurusin reinkarnasi, gimana gue kerja nyari duitnya gitu loh. Gue lebih sekarang mikirin ke bisnis. Yang penting gue cukup tahu omongan Abah ini bener gitu loh. Reinkarnasi ada, dan gue juga udah ke kuburan sendiri kan. Abah ngomong kan, orang beruntung adek bisa ke kuburannya sendiri. Udah sampai di situ mungkin ya jawaban dari omongan Abah itu aja sih gitu. Ya itu kan spiritual. Itu tarikan gue untuk mempelajari reinkarnasi itu kencang banget gitu. Begitu udah selesai ya sudah gitu loh. Oke, berapa banyak orang yang udah lu konsul tentang masalah reinkarnasi? Ya sekitar 8-10 orang ada. Yang lu konsul? Iya. Lu konsul? Iya konsul, tanya. Iya, tapi berapa banyak orang yang sudah lu temuin? Maksudnya kayak ya temuin ini kayak misalnya gini, Bayu tadi bilang dia percaya dengan reinkarnasi gitu kan. Iya. Dan mungkin Bayu pernah terlahir kembali gitu kan. Mungkin itu satu orang gitu kan. 2 orangnya gua misalnya nih. Iya. Tapi kan gua menurut versinya almarhum. Iya. Almarhum guru kita. Berarti kalau maksud tuh gini nih. Kalau konsultasi gue sekitar ada 5-6. Tapi orang-orang yang percaya tuh ya sekitar sampai 10 ada. Yang percaya ya. Yang percaya 10 orang mah ada. Dan mereka benar-benar sudah menemukan itu. Menemukan diri dia aja di masa lalu. Nah kalau yang 5 ini kan pasti nih karena dia konsultasi. Iya, Nah kalau ini kan dia belum bisa, dia baru percaya. Kalau baru percaya. Dia kan nggak tahu si Bayu namanya ya. Iya Bayu. Nah, Bayu kan belum karena mungkin masih muda, mau nyari duit, sekedar tahu tahu dan percaya. Udah dia nggak sampai ngejar-ngejar dirinya siapa gitu. Temen lu yang naik mobil bareng sama lu itu tinggal di mana? Dia Cibubur. Bisa nggak gua ajak ngobrol? Nggak tahu deh, gue tanyain deh. Ya enggak, artinya gini, biar semua teman-teman tuh paham bro. Iya, gue tanyain dulu orangnya mau nggak, karena ini kan masalah sensitif. Banyak orang karena kesannya di Islam nggak ada, ya jadi mereka menolak itu. Padahal istrinya Umi juga istrinya Abah, Umi kita kan manggilnya Umi. Iya. Umi juga percaya. Iya kalau gua itu iya gua tahu. Iya. Nah rata-rata orang yang percaya ya orang udah matang gitu, ilmunya udah tinggi lah gua. Yang percaya dengan reinkarnasi ya. Menurut gua. Menurut lu. Oke. Sekarang kalau misalnya gini gua tanya ya. Orang hidup miskin. Iya. Siapa sih yang mau hidup miskin? Iya. Berarti ada kesalahan di masa lalu. Iya. Sampai dia dimiskinkan. Iya. Begitu. Iya. Ya kurang sedekah atau pelit. Sampai dia dimiskinkan. Iya. Tapi ada juga orang kaya. Dia terakhir jadi kaya nih. Bisa. Ya kan? Bisa contoh orang yang ngasih tahu gue ini yang gue bilang semobil itu, dia sekarang miskin. Tapi dulunya dia raja. Kenapa? Dulunya waktu dia hidup. Iya, kehidupan terakhir itu dia raja, terlahir lagi miskin karena selama raja dia banyak menindas rakyatnya gitu. Jadi minus istilahnya. Oke. Iya. Ya banyak katakanlah selama jadi raja dia nggak berbuat baik gitu. Jadi karena gini, kenapa dia jadi raja? Dulu sebelumnya dia berbuat baik. Kenapa kemudian terakhir miskin? Ya karena dia setelah jadi raja dia nggak berbuat baik dengan rakyatnya, malah merampas gitu loh. Oke. Terakhir miskin gitu. Oke. Iya. Kalau yang cacat ya dulu banyak melakukan perbuatan negatif seperti menganiaya atau koruptor itu. Dan terakhir Ya jadi cacat. Kalau yang hewan misalnya dia punya perilaku seperti hewan. contoh Contoh kayak punya seks berlebihan misalnya, itu nanti ditempatin memang kondisi-kondisi di mana untuk seks tuh berlebihan. Itu contohnya jadi anjing sih, karena anjing kan seksnya kuat banget. Iya. Atau serakah bisa larinya ke monyet misalnya. Itu sih. Atau ada kisah tokoh tertentu ini merasa dirinya emas istimewa, terlahir sebagai apa? Ikan mas. Bisa seperti itu hewan. Jadi kelahiran ini dicarikan level-level kondisi tertentu yang support dengan pemikirannya atau level jiwanya.
Kalau yang suka berantem, jadi misalnya kayak macan misalnya, gitu. Tapi kan bisa jadi ya dong, orang yang suka berantem dia terlahirnya Ya ya jadi orang yang lemah gitu. Iya, itu nanti urusannya kalkulasi alam semesta nih, setelah dihitung ini cocoknya kemana sih gitu tuh. Ada komputer komputer semesta itu. Oke. Iya, itu gue taunya mungkin ini dari si Citra Prima ya. Citra Prima tuh dulu kata dia pernah lah adiknya meninggal. Oke. Adiknya meninggal, mungkin dia punya kemampuan tertentu, dikejar kemana sih adiknya? Gitu, nggak taunya lagi proses sidang gitu, sidang di alam semesta. Dari mana dia bisa tahu? Nah dia punya kelebihan itu, dia kan udah pernah mati sudah 7 kali ya. Dia ngejar. Nah si adiknya ini di dalam camp tertentu. Ya, orang yang sedekah di sini, orang yang misalnya suka berantem di sini, nah adiknya ini lagi di sidang. Nah di sidangnya di mana? Ya di alam semesta sana lah misalnya gitu ya, mungkin ya alam barzah itu. Dan dari situ si Citra Prima ini lihat adiknya lagi dapat rapot istilahnya. Lu tuh bisa lu tuh melakukan banyak lawan ini, tapi lu merupakan tanggung jawab ini gitu loh. Lu menyia-nyiakan ini gitu loh. Dan lu masih ada salah sama ini, lu harus kesini ya gitu. Kalau kondisinya dia banyak salah, mau nggak mau tuh dihukum dia, dalam arti ya cacat dia nggak bisa nolak gitu loh. Lu salah ini, lu salah keras nih, lu nggak bisa nolak, lu harus kehilangan tangan gitu. Oke. Kalau kondisinya di level tertentu dia bisa milih, sebab nanti orang tuanya siapa tuh bisa milih. Orang tuanya siapa dia bisa milih. Iya, misalnya mau ada pilihan, lu mau lahir sebagai anaknya ini atau anaknya ini gitu. Karena kan misalnya gini, dia punya anak 3. Lu mau lahir deket sama siapa nanti, anak yang ini apa anak yang ini gitu loh. Ada pilihan, ada paksaan. Bagaimana caranya gue bisa mendownload ingatan gue? Ya lagi lu berlatih gitu loh. Ketemu orang spiritual, minta belajar, biasanya itu meditasi ya. Mau nggak mau meditasi, lu lihat ke dalam gitu. Pertanyaan gue, apakah setiap orang spiritual itu percaya dengan adanya Ya pastinya mah lu besok ya kalau kan ada duit lu ntar gua kasih referensi siapa aja kalau memang lu mau bertanya-tanya dulu. Gue nanya bayar gitu? Ya bayar, karena sebenarnya kan di dunia ini nggak ada yang gratis mat, yang ada barter energi sebenarnya. Ya kan barter energi aja. Iya, itu tanya aja anak-anak indigo. Ya oke. Iya kayak misalnya kita ke guru ngaji, ya idealnya sih jangan gratisan, kita bawa gula, bawa kopi, biar terjadi barter energi yang pas gitu. Jadi kalau gini misalnya gini, gue pernah ngalamin mat. Jadi gini, gue waktu itu mau belajar website, tapi modalnya modal gratis. Gue download banyak hal, download kan gratis atau YouTube gue nggak mudeng. Tapi setelah gue ada opsi gue beli buku dengan ngeluarin duit ke Gramedia gitu, gue keluarin terus gue dapet buku. Nah di situ gue baru dapet kayak kecerdasan istilahnya, ya ilmunya baru masuk gitu, baru gue bisa mudeng website itu kayak dengan sendirinya. Padahal gue pinter buat website ini karena gue beli buku, dan ketika gue beli buku gue berbarter energi sama penulisnya. Nah kecerdasan penulis ini loncat ke gue gitu loh, karena ada proses barter energi. Kalau gue cuma gratis gue cuma dapat pengetahuan. Tapi kalau gue berbarter, tapi kan banyak sekarang orang yang dia berbagi, dia sharing, dia kasih ebook gratis. Iya, itu nanti ke sini juga cuma tahu-tahu doang, nggak jadi action, nggak sampai ke sini, nggak sampai bergerak. Beda, nggak sampai gerak, cuma oh gitu doang, mentok di sini, nggak sampai di sini. Nah kita tuh bergerak karena ada pergerakan dari sini, namanya antusias. Gue kayaknya pengen gitu. Kayaknya antusias. Ya, kita melakukan sesuatu tuh karena antusias kan. Oke. Iya, namanya dorongan tertentu. Nah itu ilmunya udah sampai masuk ke dalam gitu. Oke, sekarang pertanyaan gue begini, lebih berperan penting mana reinkarnasi sama nama? Gini, nama itu kan yang milihin orang tua ya. Ya dong, kan kita lahir nih. Iya. Terus yang ngasih nama orang tua. Iya. Kenapa dapat nama yang beruntung atau nggak beruntung? Lu masih percaya dengan keberuntungan masalah nama? Ya, gue percaya karena itu kan istilahnya jadi urut-urutan apa ya? Perpaduan energi lah gitu loh. Kalau misalnya lu nama lu
misalnya gue ganti apes gitu ya, gue panggil apes jadi apes gitu. Ya kan arti. Miskin itu Ya, kalau kan arti. Arti. Iya. Kan ada bisa dikatakan begini lah. Ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya kan? Setuju nggak lo sama itu? Ya berarti kan sekarang gue panggil lu Itoy. Iya. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah sih. Ada energi sesuatu energi nggak ketika gue panggil lu Itoy? Bisa jadi gini, nama itu kan nanti mempengaruhi, ada susunan huruf-hurufnya ini mah. Nah, alam semesta ini ngerespon. Alam semesta ini bukan hanya ngerespon nama, bahkan simbol-simbol itu direspon sama alam semesta. Kalau nggak percaya, mungkin bisa diuji ya. Ini ada nasi, terus ada toples, nasi toples. Lu tempelin gambar Nazi misalnya, itu besok 3 hari kemudian itu busuk si nasinya. Yang gambar sesuatu yang bagus apa misalnya bulan bintang atau gambar matahari, nggak lebih cepat busuk. Yang lebih cepat busuk tuh ini. Karena gue kemarin lihat juga sih, sempat gue ngeliat. Udah coba? Gue sih belum. Ya berarti kan lo. Ya karena itu udah cukup, gue lihat ada di YouTube. YouTube. Karena sudah eksperimen lah ilmiahnya bos. Ya gue udah cukup percaya, dari ngapain gue buang waktu. Tapi gue udah percaya jadi ada 2 toples, yang satunya netral, yang satunya dikasih gambar si Hitler dengan logo Nazinya. Ada bagian titik hitam ini nempel di belakang gambar Nazinya ini gitu. Lu bahas Nazi padahal gue fans berat Hitler ya. Karena kekejaman ini si logo ini kemana-mana, mungkin pas di daerah yang kekejaman, pembunuhan, kekejaman. Nah, alam semesta ngerekamnya logo itu adalah dekat dengan penderitaan, kekejaman gitu. Oke. Lu percaya nggak nama itu bisa bawa hoki? Percaya sih. Banget apa biasa aja atau sekedar percaya? Bisa percaya aja, tapi nggak banget, karena nanti pada faktanya yang sangat-sangat menentukan adalah pikiran. Pikiran manusia ini ya sebenarnya pikiran manusia adalah pengendali energi gitu loh. Nah, nama ini adalah ya bawaan gitu. Nanti lu sulit atau tidak ya lu mengendalikan energi adalah dari nama itu tadi gitu loh. Tapi nama bukan energi. Dan kan yang utama tuh pikiran. Ada peribahasa begini, mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama. Iya. Berarti nama punya peranan penting dong. Nama punya peranan penting gitu, tapi kerja keras itu yang bisa mengalahkan nama gitu. Tapi kan mungkin nggak sih nama bisa menjadi trigger? Bisa, kalau lu nggak punya gini, kalau lu nggak punya pikiran positif, hidup lu terpengaruh oleh nama. Artinya begini, berarti kan nama bisa menjadi trigger untuk menjadi pemikiran yang positif, menjadi trigger untuk mendorong pemikiran yang positif. Nah itu tadi, ketika lu dapet nama yang positif, itu karena karma lu dulu baik, lu dikasih nama yang selaras dengan kehidupan lu. Ya jadi lu gampang sukses, misalnya orang gampang sukses cepat naik karena namanya pas gitu. Nama kayak ibarat kata baju sama badannya pas. Kalau misalnya baju sama badannya nggak pas, kan ada yang kedodoran, ada yang kesempitan. Nah yang kesempitan ini yang bikin orang dapat nama itu sakit-sakitan gitu loh. Atau misalnya kayak lu namanya ibarat kata celana kedodoran gitu. Pada saat lu mau lari kan celananya di sini lu jadi jatuh-jatuh karena nama itu, dan lu belum punya kemampuan untuk mengendalikan pikiran gitu loh. Kalau lu udah punya belajar positif, punya kemampuan mengendalikan pikiran, ya lu bisa mengalahkan nama itu. Pengaruh nama bisa lu kalahin, bisa lu taklukin. Kayak misalnya lu dapet nama kayak misalnya dia kuda lu bisa lu taklukin. Tapi kalau lu nggak punya pikiran positif, ya lu kalah sama kuda lu sendiri gitu, jempaletan kemana-mana gitu. Atau misalnya gini, celana lu kedodoran, tapi karena lu punya pikiran, lu naik, lu kencangin, lu kasih sabuk gitu loh. Karena lu gak punya kecerdasan, celana lu begitu udah begitu aja gitu loh. Nah pikiran ini pengendali energi, pengendali kehidupan sebenarnya dari pikiran gitu loh. Walaupun nama lu jelek tapi lu pikiran lu lebih powerful, bisa. Makanya penting banget belajar hal-hal yang positif sebenarnya. Ada hubungannya nggak sama reinkarnasi?
Ya ada lah. Ya ada pikiran, kan gue tadi bilang kemana pikiran tertuju di situ energi mengalir gitu loh. Ya ketika gue bilang tadi, ketika lu pikiran cinta sama anak lu, ya larinya ke situ lagi anak lu. Oke. Intinya kuncinya ada di pikiran, Mat. Ini nama tuh kalau dapatnya pas karena lu reinkarnasinya bagus, lu bisa dapat nama yang pas. Hari lahirnya juga bagus, bulannya juga bagus karena bulan dan hari itu mempengaruhi karakter manusia. Rasi bintang-bintang itu ada magnet-magnetnya gitu, Mat. Bulan juga ada magnet-magnetnya, gravitasinya itu mempengaruhi. Karena gini, pada saat bulan purnama itu air laut kan pasang kan. Itu berarti ada tarikan. Nah, di dalam tubuh kita kan 80% 70% air. Pada saat misalnya kita lahir di bulan purnama, darah kita ada yang naik gitu misalnya sampai ke otak. Nah, pada saat di otak ini nanti mempengaruhi karakter otak, bisa jadi pintar, bisa jadi bego, bisa jadi emosional. Karena kalau bahasa emosional berarti nanti kita bahas amigdala. Amigdala itu yang mempengaruhi orang tuh cepat marah. Gitu. Ada amigdala, ada neokortek gitu loh. Kalau ada kejadian yang sikat amigdala, ya ini emosional. Dia cepat marah. Amigdala itu apa sih? Ya bagian otak yang merespon emosional ya. Biar teman-teman tahu. Iya, bagian otak yang merespon marah, takut. Ya emosi manusia itu ada di amigdala. Okay. Nah, untuk rasional ada di neokortex gitu loh. Itu. Ya orang kalau mau gampang marah berarti amigdalanya bermasalah. Dia lebih aktif daripada neokorteknya. Kalau orang neokorteknya aktif, ada masalah dia dipikirin dulu, rasional dulu. Itu orang yang tenang gitu. Tapi kalau orang yang lu lihat kalau panikan, gampang takut, dia amigdalanya bermasalah. Dia bukan gue nggak bilang itu bermasalah, dia lebih aktif. Okay. Kalau ada kejadian dia ini dulu, marah dulu. Kalau marah dulu baru kemudian nyesel, ya berarti ininya lebih cepat nih, tangan amigdalanya lebih cepat. Nah, kenapa entah amigdala entah ini terjadi ya karena bisa jadi hari kelahiran juga. Hari kelahiran banyak sebenarnya, karakter manusia ini banyak terbentuk dari hari lahir, antara si bintang-bintang, nanti belum lagi DNA orang tuanya, karakternya macam-macam itu, Man. Iya, yang secara ilmiah itu kan DNA mungkin ya. DNA itu membawa data. Iya, dia kan membawa data. Iya. Oke. Nah, sekarang gini. Apa yang membuat orang menjadi hoki? Satu namanya karma matang ya, karma yang udah waktunya berbuah, itu yang bikin dia jadi hoki. Dia dulu melakukan sebab-sebab tertentu. Maksudnya dulu tuh bisa jadi gini, dulu tuh bisa banyak. Dulu kehidupan yang dulu, atau dulu yang di kehidupan ini gitu loh. Atau minggu yang lalu bisa aja. Itu kalkulasinya cuma alam semesta yang tahu sebenarnya sih gitu loh. Kayak orang sedekah, bisa aja dia nggak dapat hari ini loh. Di kehidupan berikutnya baru dapat sebuah sedekahnya, bisa aja. Nanti alam semesta yang ngitung-ngitunginnya gitu loh. Apa yang buat lo hoki sampai sekarang? Mungkin buat gue sih lo hoki. Ya mungkin kan buat gue hoki. Ya. Kan lo masih inget ya? Gue masih inget gini ya. Gue masih inget gini. Lo pernah ngomong sama gue ketika lo naik motor. Ya kan lo sampai teriak gitu loh. Iya. Masih inget gak? Masih inget gak? Waktu itu motornya masih motor kantor. Iya. Yang injekannya oglek. Terus lu ngebully gua. Terus 5 bulan kemudian sama lu datang ke gua, motor lu oglek juga. Gua ketawa. Dan itu terjadi, Mat, ketika lu ngecek gua, lu begitu juga ya. Bolak-balik gua lihat lu misalnya ngecengin gua, mungkin bisa jadi gua ketika gua ngecengin lu ya gua begitu juga gitu. Oke. Baik, sekarang gini ya. Gue sih masih belum dapat nih clue-nya bro dari lo. Apa sih yang buat lo hoki dan apa sih yang membuat orang itu hoki sebenarnya? Kalau lo bilang kan karma, iya, perbuatan baik yang buat dia hoki, iya, betul kan? Iya. Ya terus selain itu ada lagi nggak? Ya nggak ada. Kalau menurut gua, manusia akan mendapatkan buahnya sendiri, entah itu buah kebaikan atau buah keburukan, gitu loh. Dan manusia menurut gue sih semuanya akan mengalami nih, Mat. Dari mulai dia jadi bejat dan baik, kita akan terakhir jadi semua, kita akan terakhir jadi semua orang.
Karena nanti kalau dari kacamata gue balik lagi, gue nggak bilang dari mana. Kalau dari kacamata gue, manusia akan mengalami menjadi semua manusia. Mulai dari katakanlah penjahat jadi orang baik, dia akan dialami semua. Udah belum ngalamin jadi penjahat belum? Itu di kehidupan dulu ya. Ini bahkan sebenarnya gini, gue tuh pernah jadi seseorang yang ateis gitu, nggak percaya Tuhan gitu loh. Di kehidupan dulu tuh Di kehidupan dulu pernah. di kehidupan sekarang udah pernah jadi orang jahat belum? Ya alhamdulillah belum. Ya, berarti setiap orang akan menjadi semua orang. Iya. Pada fase-fase kehidupan Ya, yang itu namanya evolusi ya, dari nol, dari mulai nggak ngerti apa-apa, dari orang baik jadi orang jahat. Itu proses siklus kehidupan biar ngalamin semua. Kayak air hujan lah. Air hujan ini kan bisa kemana aja nih, bisa ke nanti Asia, ke barat, nanti airnya bisa jadi ke Comberan. Ya ke Comberan, nanti masuk ke rumah air itu orang kaya, jadi katakanlah kencing lah misalnya. Semuanya akan dialami sebenarnya. Makanya ya nggak usah saling menghina, lu akan ngalamin semua. Oke. Berarti intinya adalah Karma itu ya, intinya itu karma, semuanya karma. Ini ada dua segmentasi yang dibicarakan, karma atau pemikiran. Karma ini diawali oleh pikiran. Gimana sih manusia berbuat sesuatu tuh ya di sininya dulu, baru dia berbuat sesuatu, nah itu nanti perbuatannya jadi karma gitu loh. Walaupun di kehidupan di kehidupan manapun, di kehidupan manapun, nggak mesti di kehidupan sekarang, nggak mesti kehidupan sekarang, bisa jadi di kehidupan sekarang, bisa jadi di kehidupan sekarang, bisa jadi di kehidupan berikutnya, bisa jadi di kehidupan yang akan datang terus berlanjut. Oke. Gue masih menarik sih masalah karma, masalah reinkarnasi gitu kan. Ya artinya gimana caranya lu bilang gue harus konsultasi dengan orang spirit. Sebenarnya nggak usah dipaksain pada saatnya nanti. Jadi gini, gue ada quote ya, itu dari orang luar, gue lupa namanya, Ayan siapa. Jadi andai kata lu di kehidupan ini nggak percaya reinkarnasi, nggak usah khawatir, di kehidupan mendatang lu akan percaya. Andai kata hari ini lu nggak percaya reinkarnasi, nggak usah khawatir, di kehidupan berikutnya lu akan percaya. Karena nggak semua orang bisa menangkap ilmu ini kan, nggak kata jodoh-jodohan. Kalau memang lu belum waktunya dapat ilmu reinkarnasi, lu nggak akan percaya karena lu belum waktunya dapat gitu. Ada komunitasnya nggak orang-orang percaya dengan reinkarnasi? Atau mereka orang tersembunyi? Ada, gue nggak boleh ngomong gitu lagi. Ya enggak lah, jangan dong. Ya sebenarnya ada, gue kayak di komunitas, gue maksudnya gini, gue ikut Bunda Arsaningsih gitu kan. Di situ ada grup Telegramnya, gue ikut di situ. Nah itu orang-orang yang percaya reinkarnasi. Ada sharing mereka? Ada grup WA-nya juga ada, tapi itu tertutup gitu loh. Tertutup maksudnya? Untuk orang yang bener-bener udah percaya ya. Kalau nggak percaya nanti di situ kan malah jalan ngacak-ngacak, gue nggak percaya misalnya. Okay. Kalau udah bener-bener bahasannya apa aja itu? Ya pencarian dan sebagainya. Pembahasan reinkarnasi tentang spiritual sih gitu. Karena sebenarnya agama ini arahnya nanti sebenarnya ke spiritual, bukan religi. Agama ini untuk ngedidik spiritual manusia sebenarnya, bukan urusan religi aja sih, kesadaran tentang Tuhan. Jadi gini nih ya, hukum yang pertama terjadi di alam semesta ini ya adalah hukum alam. Oke. Kemudian karena manusia nggak mudeng ada hukum alam, diturunlah utusan Tuhan. Karena nggak mudeng lagi, nah diturunlah textbooknya, yaitu kitab-kitab suci. Jadi bukannya alam semesta ngikut kitab suci, enggak. Kitab suci ini diturunkan agar manusia tahu ini loh ada hukum alam. Karena lu nggak mudeng, lu nggak bisa ngedownload, banyak orang manusia nggak bisa ngedownload hukum alam, hanya orang-orang tertentu gitu loh. Karena orang nggak mudeng dituruninlah kitab suci itu gitu loh. Jadi bukannya alam semesta yang tunduk sama kitab suci,
Kitab suci diturunkan agar manusia selaras dengan hukum semesta itu sendiri. Iya. Oke. Ini agak asik sih sebenarnya. Udah berapa lama lo meyakini reinkarnasi? Ya sekitar udah 3 tahun. Mencarinya? Mencarinya mulai dari abad itu di 9 tahun. Sebenarnya Mencari selama sekian tahun baru lo mempercayai selama 3 tahun. Iya. Karena pada saat gue nggak deket sama Abah, sebenarnya gue nggak ngecari, cuma kepikiran aja. Itu gue belum mau mencari. Nah udah tahun belakangan tuh kayak kepengen gitu loh. Kok ke YouTube bawaannya pengen reinkarnasi mulu, terus ketemu orang reinkarnasi mulu gitu. Ketemu orang ngomong lagi-lagi ngomong reinkarnasi. Ketemu orang ini lagi-lagi ngomong reinkarnasi. Ketemu orang ini lagi-lagi percaya reinkarnasi. Akhirnya gue pasrah, yaudah deh. Iya, akhirnya gue yaudah deh, gue percaya reinkarnasi. Oke. Karena kalau udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya udah kita jadi emang itu ada gitu. Berarti intinya orang yang memang belum mempercayai suatu hal yang belum dia percayai. Iya. Itu menandakan bahwa pemikiran belum sampai kepada itu. Iya, belum. Bener ya? Bener. Iya bener, dia belum menemu jodohnya dengan ilmu reinkarnasi, pemahaman reinkarnasi, kesadaran reinkarnasi, belum bisa. Mau gue pertanyakan begini, sama Bayu dulu yang pertama, Bay. Gue mau tanya lagi sama lu, Bay. Ya. Tadi kita punya topik pembahasan masalah reinkarnasi. Oke. Dan gue masih tertarik sama pembahasan itu, bro. Ya kan? Iya. Ini kan ada koresponden 3 orang. Gitu. Sebenarnya kalau gue panggil anak-anak semua gue suruh turun ke bawah bisa aja buat jadi koresponden gitu kan. Panggil aja. Iya enggak, artinya kan setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Iya. Bener dong? Iya. Iya kan? Bener. Bay, lu percaya nggak sama yang namanya reinkarnasi, Bay? Sekali lagi gue tanya. Percaya. Kenapa lu percaya sama reinkarnasi, Bay? Di ini ya, di kitab tuh gue mau nyebutin Al-Quran. Di kitab itu ada pembahasan tentang itu. Kitab. Jadi kita tuh bakal mati, nanti bakal dihidupkan kembali. Itu di Al-Quran. Ya. Jadi dihidupkan, dimatikan kembali, lalu dihidupkan kembali. Dan itu lu berasumsi itu sebagai reinkarnasi. Kenapa lu berpendapat bahwa itu adalah sebuah reinkarnasi, Bay? Karena di Al-Quran itu udah dijelaskan. Jelasnya di mana? Dan ada dalilnya. Contoh. Contohnya apa ya tadi ya? Intinya Oke gini deh, gua rubah pertanyaan gua. Lu dapat pemahaman tentang reinkarnasi itu Dari mana? hasil dari buah pemikiran lu atau dari seseorang? dari Google sih Bang. Dan gue pengen pelajarin lagi nih. Oke. Sebenarnya ada. Dan lu mencari tahu tentang reinkarnasi. Barusan tadi saya nyari tahu. Oke. Barusan nyari tahu juga di Google. Jadi lu percaya dengan yang namanya Percaya. reinkarnasi walaupun lu belum ketemu siapa lu di kehidupan berikutnya. Iya kan? Tadi kan kalau kata Itoy, kalau kata Abang gimana tuh? Orang yang beruntung bisa ketemu kuburannya sendiri. Oke, orang yang beruntung bisa ketemu dengan kuburannya sendiri. Beruntung ya berarti ya? Kalau gue sih gue beruntung bisa datengin makam gue sendiri. Oh, iya. Oke. Dan lu bisa ngedownload energi di masa lalu. Sebagian. Iya sebagian ya, nggak mungkin sepenuhnya lah ya. Sebenarnya lu kan juga kemarin sempat ada juga orang yang ngomongin ya waktu lu ke Badui itu kan. Orang itu kan juga ngomong gue ini temennya guru lu di kehidupan sebelumnya gitu kan. Salah satunya kan ngomong itu juga. Ada kalian orangnya kalian tahu tapi pembahasan itu mungkin dia yang tahu kan. Yang kemarin di Tangerang. Iya bisa disebutin lah itulah. Nggak sebutin udah sebut nih. Ya udah nggak apa-apa. Iya di Tangerang kan ketemu lagi ada orang yang dapat ilham mimpi ketemu guru lu gitu dan dia ngaku di kehidupan sebelumnya dia adalah teman guru lu. Itu kan juga reinkarnasi juga. Ketika lu tanya maksudnya gimana Pak?
Ya karena lu nya belum paham dia ya gitu deh gitu loh. Karena lu Ya. kalau belum paham terjadi ya perdebatan. Oke gitu. Mas Arief, percaya nggak sama yang namanya reinkarnasi atau kita pernah hidup di masa lalu saat ini kita terlahir kembali dengan bentuk yang berbeda? Kalau saya enggak. Kenapa nggak percaya? Takdirnya orang yang udah nggak ada itu ya nggak ada. Yang ada itu bangsa jin Ya. yang menyerupai, masuk dalam mimpi, dalam pikiran untuk orang tertentu. Ya. Tapi untuk golongan yang nanti katanya lebih tinggi Oke. itu bisa. Maka nanya si gelintir lah kayak Aulia segala macam itu kan. Dia belum tentu dia langsung dipanggil yang kuasa. Artinya mereka hidup tapi kita nggak sadar bahwa mereka itu hidup. Nah, Itu kata kalau Al-Quran. untuk orang kayak kita, ya enggak. Akhirnya artinya Mas Arief percaya nggak bahwa dulu pernah hidup lalu dilahirkan kembali? Oke. Kecuali orang mati suri. Iya, orang mati suri beda lah ya. Nah, kita objektif berdasarkan koresponden aja toh. Iya nggak apa-apa. Iya. Tentunya. Iya. Ya udah. Karena kan begini, ada sebuah kekekalan dalam alam gitu kan. Nah, salah satu kekekalan itu adalah energi. Benar toh ya? Kali yang nggak bisa Iya, dimusnahkan. energi itu kan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu apa sih gitu? Pindah bentuk, berpindah tempat. Ya, energi itu hanya bisa berpindah tempat atau kita mentransfer energi kita. Salah satunya itu adalah pemikiran, benar ya? Ya, jiwa. Semuanya sebenarnya di alam semesta ini energi. Di alam semesta ini adalah energi. Kita ini juga ini kumpulan energi. Maksudnya energi terkecil itu kan ya orang menyebutnya ada atom, tapi diturun lagi paling terkecil ada namanya partikel Tuhan atau high boson itu.